Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang akan membahas tentang materi sosiologi ya. Oke, jadi video ini dikhususkan kepada anak-anak saya, anak-anak siswa-siswa saya yang belajar di SMA PGRI 109. Tapi buat teman-teman atau yang menonton di luar PGRI 109 Tangerang boleh saja menonton dan selamat menikmati ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang ragam gejala sosial di dalam masyarakat gitu ya. Ini adalah materi di KD ketiga, yaitu tentang gejala sosial di dalam masyarakat ya. Submaterinya itu ada dua, yaitu perilaku menyimpang dan masalah-masalah sosial. Untuk teman-teman yang di kelas 10 MIPA itu akan mempelajari tentang perilaku menyimpang, dan di kelas 10 IPS juga akan mempelajari hal yang sama, yaitu perilaku menyimpang. Tapi khusus untuk yang kelas 10 IPS ini akan melanjutkan di kelas 2-nya, yaitu mempelajari tentang materi masalah-masalah sosial. Jadi akan ada season 2-nya ya, yaitu di semester kedua di kelas 2 gitu. Tapi untuk teman-teman yang di kelas 10 MIPA hanya dicukupkan di sampai materi perilaku menyimpang. Yuk sama-sama kita masuk ke materi yang pertama. Ke next selanjutnya ya. Oke, perilaku menyimpang itu saya ambil dari menurut 3 ahli ya. Jadi saya akan meng-highlight dari 3 ahli, yaitu Robert M.Z. Lawang, Van der Zarden, dan Bruce Cohen ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu M.Z. Lawang ya. M.Z. Lawang itu mendefinisikan penyimpangan sosial itu adalah tindakan yang menyimpang ya dari norma-norma yang berlaku di dalam suatu sistem sosial. Di pelajaran sebelumnya kita udah belajar ya apa yang disebut dengan nilai dan apa yang disebut dengan norma. Ya, silakan kalau ada yang bisa menjawab apa itu nilai, apa itu norma, silakan komen di kolom komentar ya. Nanti saya akan melihat jawaban atau jawaban-jawaban kalian, dan itu akan menjadi referensi saya untuk memberikan nilai keaktifan bagi kalian gitu ya. Jadi menurut M.Z. Lawang itu adalah perilaku menyimpang itu adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha nih ya, ada keduanya. Jadi tindakan yang menyimpang dari norma dan menimbulkan usaha dari siapa? Dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut gitu ya. Jadi menurut M.Z. Lawang itu ada 2 poin utama, yaitu tindakan yang menyimpang dari norma-norma, terus yang poin yang kedua adalah menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Gitu ya. Terus yang kedua dari Van der Zanden. Van der Zanden berpendapat bahwa penyimpangan itu merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang nih ya, sejumlah besar orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi, nggak bisa ditoleransi lagi gitu ya. Jadi menurut Van der Zanden itu mayoritas ya, sejumlah besar orang menganggap hal tersebut adalah hal-hal yang tercela atau di luar batas toleransi. Misalkan menghilangkan nyawa orang lain gitu kan. Berarti kan sejumlah besar orang itu menganggap hal tersebut tidak bisa ditoleransi. Maka itu adalah penyimpangan sosial gitu ya. Terus yang ketiga menurut Bruce Cohen. Bruce Cohen itu mendefinisikan penyimpangan sosial itu sebagai perbuatan yang mengabaikan norma. Perbuatan yang mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok tidak mematuhi patokan baku di dalam masyarakat. Nah, lagi silakan kalian masukkan di kolom komentar patokan baku yang dimaksud dengan Bruce Cohen itu dimaksud dengan apa sih dalam istilahnya di sosiologi gitu ya. Coba dianalisis, kalian komen di kolom komentar. Terus yang kita masuk ke slide selanjutnya, penyimpangan dan kontroversinya. Ya, kita tahu penyimpangan sosial itu basicnya adalah norma, atau norma itu basicnya adalah nilai. Jadi
kita perlu tahu intinya dulu. Intinya di dalam masyarakat itu ada nilai yang berlaku. Nilai yang berlaku akan dirumuskan ke dalam norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Nah, di luar itu atau keluar dari norma-norma tersebut akan dianggap sebagai kontroversi gitu ya. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam kontroversi dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Yang pertama adalah penyimpangan sosial itu merupakan topik yang kontroversial. Kenapa? Karena seringkali terjadi pertentangan. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa di dalam masyarakat itu nilai-nilainya itu kan berbeda ya. Nilai-nilainya berbeda satu sama lain. Kalau nilainya berbeda satu sama lain, pastinya akan normanya juga berbeda satu sama lain. Maka dari itu ini akan menimbulkan kontroversi atau pertentangan di dalam masyarakat. Yang satu menganggap boleh-boleh aja, yang satu lagi oh nggak boleh. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh atau terlarang bagi masyarakat. Sebagai contoh ya, nilai-nilai tentang makan malam gitu ya. Makan malam itu di sebagian keluarga itu merupakan ajang kumpul dalam keluarga gitu ya. Di dalam keluarga tersebut misalkan dia ngobrol-ngobrol, curhat, cerita apa sih yang terjadi hari ini, ada masalah apa, dan bisa dikomunikasikan dengan keluarganya gitu ya. Tapi ada keluarga lain yang menganggap bahwa makan malam itu ya udah sekedar makan aja, dan ya udah mau makan bareng-bareng mau enggak ya terserah dia gitu ya. Bahkan mau makannya di kamar masing-masing ya silakan aja gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh sering terjadinya pertentangan di dalam penyimpangan. Jadi apa yang disebut menyimpang, apa yang tidak itu juga menjadi hal yang kontroversi. Terus hal yang disebut dengan penyimpangan merupakan hal yang relatif. Nih, mana ya? Kita masukin pennya dulu. Nih, mana ya? Nah, ini ya. Hal tersebut hal yang disebut dengan penyimpangan merupakan hal yang relatif. Ya. Kalau kita balik lagi ke bab sebelumnya, nilai dan norma sosial itu ya diadopsi atau diambil oleh masyarakat itu ya beda-beda. Ada yang menganggap hal tersebut adalah baku, nggak bisa diubah. Ada yang bilang boleh-boleh aja diubah gitu ya. Yaitu bahwa tindakan itu dapat dianggap sebagai tindakan yang menyimpang jika masyarakat menilai tindakan tersebut merupakan perilaku yang menyimpang. Jadi kalau misalkan seperti pendapat yang kedua tadi ya, Van Zanden ya, sejumlah besar orang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tercela. Jadi kalau misalkan menurut orang tersebut itu baik-baik saja, tapi menurut masyarakat tersebut tidak baik-baik aja, ya akan dianggap sebagai menyimpang dan akan terjadi pertentangan di dalam masyarakat gitu. Nah, ini ada contoh kasus. Polisi yang menembak mati kawanan residivis. Residivis itu adalah orang yang sudah pernah dipenjara ya atau terpidana gitu ya. Menembak mati kawanan residivis yang kembali melakukan tindakan kriminal dianggap sebagai pahlawan. Jadi polisi menembak mati kawanan residivis yang melakukan tindakan kriminal dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik saja atau boleh-boleh saja. Namun kebalikannya, jika seorang merampok atau seorang perampok menembak mati korbannya, hukuman berat menanti penodong tersebut. Kita lihat di sini nilainya itu contoh kasusnya adalah sama-sama menembak mati ya. Tapi yang satu subjeknya adalah polisi. Polisi yang kita tahu itu diberi kewenangan oleh masyarakat, oleh negara untuk mengamankan masyarakat gitu ya, atau untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat gitu ya. Melakukan penembakan mati terhadap perilaku residivis ya, seorang kawanan residivis melakukan penembakan mati, dia dianggap sebagai hero. Kenapa? Karena polisi tersebut diberikan kewenangan, guys, ya. Jadi diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan keamanan. Kawanan residivis ini kemungkinan akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, gitu ya. Lihat, di sini ada kata-kata melakukan tindak kriminal, gitu ya. Jadi tindakan kriminal adalah sesuatu yang dianggap salah oleh negara kita. Maka polisi yang melakukan penembakan
ya. Tentu saja polisi ini harus melakukan penembakan itu dengan terukur ya. Jadi nggak boleh asal tembak mati aja. Kalau misalkan dia sudah mengancam gitu ya, mengancam dengan dia punya pistol, dia juga punya pistol, senjata yang dapat mengancam keselamatan polisi tersebut atau apa namanya, polisi atau warga sekitar, maka polisi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Namun kebalikannya nih, kalau si perampok melakukan penembakan mati terhadap si polisi tersebut, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang salah gitu ya, dan dia harus menebus kesalahannya di meja pengadilan ya gitu ya. Jadi itu adalah dua sisi yang berbeda ya. Jadi satu itu adalah polisi yang menembak mati kawanan kriminal, dan yang satu lagi kriminal yang melakukan penembakan mati terhadap korbannya gitu. Jadi tindakannya sama-sama menembak mati, tapi satunya itu diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut dan satu lagi tidak boleh gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai penyimpangan dan konsekuensinya. Kita banyaklah, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang kontroversi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam 4 macam penyimpangan menurut MZ Tawang. Yang pertama adalah perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan atau crime. Yang kedua, penyimpangan seksual. Yang ketiga, konsumsi berlebihan. Dan yang keempat adalah gaya hidup lain daripada yang lain. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau kasih pertanyaan atau saya mau kasih tugas terhadap kalian. Coba kalian berikan penjelasan dari 4 hal tersebut. Apa yang disebut sebagai perilaku yang dianggap sebagai kejahatan, crime. Apa yang disebut sebagai penyimpangan seksual, apa yang dimaksud sebagai konsumsi yang berlebihan, dan apa yang disebut sebagai gaya hidup lain daripada yang lain. Jadi keempat hal ini harus kalian definisikan ya. Silakan kalian jawab, tapi sesuai dengan perintah di Google Classroom-nya ya. Nanti saya akan rilis juga di Google Classroom-nya. Kalian harus menjawab ini di mana, entah di kolom komentar atau di private comment di Google Classroom ya. Tapi nanti aja, tunggu Google Classroom-nya rilis dulu, baru kalian melakukan menjawab hal ini gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya penjelasan saya. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.